Baik, kali ini saya akan membimbing laporan magang dari Whitney. Masuk ke bab 1. Industri pariwisata merupakan sektor yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu subsektor yang memiliki adalah MICE. Dalam lingkup MICE menjadi salah satu bentuk kegiatan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi. Oleh karena itu, perencana sebagai satu strategi perusahaan dalam meningkatkan motivasi, loyalitas, produktivitas karyawan maupun mitra kerja. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program perjalanan wisata insentif memerlukan pengelolaan yang profesional, sistematis, serta berorientasi pada kepuasan peserta dalam mencapai tujuan perusahaan. PT 6 Dunia Wisata merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata yang berfokus pada penyelenggaraan berbagai. Oke ya, jadi di sini saya belum melihat ya, terlalu melompat dia, tapi nggak apa-apa lah. Di sini di paragraf pertama kamu menceritakan industri pariwisata secara umum, baru langsung ke PT 6 Dunia Wisata. Ya, PT 6 Dunia Wisata ini di mana posisinya? Harusnya setelah secara umum ambil dulu yang lebih besar. PT 6 Dunia Wisata ini misalnya di mana berdirinya, di Indonesia atau di mana, yang menjelaskan mengenai tour dan travel ya, pasarnya seberapa besar apa dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa lah, terlalu singkatnya, terlalu melompat-lompat. Nah, ini Dunia 6 Wisata, ini diceritakannya perusahaannya. Terus selama magang, nah di sini mengalami, jadi agak sedikit apa ya, latar belakangnya cuman satu lembar saja. Makanya kalau kemarin saya katakan, kalau kemarin saya mengatakan ya, kalau membuat laporan pendahuluan atau latar belakang itu berbentuk piramida terbalik. Jadi dimulai dari yang umum, baru kita ceritakan sedikit perusahaan, tempat magang ya. Tapi karena ini dia mungkin mau cepat saja, tidak apa-apalah ya. Berdasar latar belakang, nah ini dilaksanakan di 6. Penulis kesempatan mengamati secara langsung proses kerja di 2 divisi tersebut, divisi sales dan operation, dalam perjalanan insentif. Coba kita lihat ya, kita lihat judulnya ya, divisi sales dan, nah ini tadi ya, ini harusnya ya, mana yang benar penulisannya. Kalau tadi di latar belakang kamu menulis divisi sales dan operation, nah, di judulnya divisi sales dan operasional. Jadi kalau saya lihat ya, sales bahasa Inggris, operation bahasa Inggris. Nah, kalau di judul kamu ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Jadi mana yang benar? Jadi harus konsisten. Kalau kamu ingin bikin ini judulnya dalam bahasa Inggris, sales dan operation, harus dia kamu tulis tentunya dalam bahasa tulisan miring, tetapi lebih baik bagian apa saja ya, bahasa Indonesia, divisi penjualan dan operasional ya. Jadi tidak campur-campur, karena di latar belakang ini jelas kamu katakan bahwa kamu berada di divisi sales dan operation.
ya. Nah, itu perbaikan. Jadi di sini kamu mengidentifikasi tahapan dalam proses perencanaan. Jadi kita lihat panduannya di sini. Latar belakang berisi informasi berkaitan dengan tema laporan magang yang diambil. Nah, jadi kamu mengambil laporan magang tentang di divisi penjualan dan operasi. Jadi di sini tujuannya bukan mengidentifikasikan, bukan ya. Jadi kalau dia ya laporan, yang namanya laporan magang ini menceritakan, baru membandingkan antara teori yang kamu pelajari di kampus tentang bidang tersebut dengan aplikasi kenyataan yang ada di perusahaan ya. Jadi kamu bukan mengidentifikasikan ya, kamu bercerita, mendeskripsikan bagaimana ya. Oke, tahapan-tahapan penting, nah itu pun tidak perlu. Yang kamu cukup cerita tahapannya seperti ini ya, memang ada di situ, tidak diidentifikasikan ya. Mengidentifikasikan itu menunjuk. Nah ini kan di Jakarta ya, jadi kamu magangnya di Jakarta, jadi tentu alangkah baiknya tadi di sini kamu bercerita juga bagaimana setelah industri ini. Kamu cerita juga sebelum masuk kemari adalah kamu ceritakan sedikit ya, apa di situ bagaimana kondisi bisnis ya, bisnis khususnya di bidang tour atau dan sebagainya di Jakarta, atau kalau memang perusahaannya tingkat nasional ceritakan juga. Jadi kan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat yang di paragraf ini kamu bercerita tentang pariwisata sebenarnya ya. Nah, jadi kamu, karena yang namanya karya ilmiah itu ada aturannya, dia salah satunya harus runtut, bukan melompat-lompat ya. Kalau ini kan melompat-lompat. Nah, terus lagi tadi kamu perbaiki ini bukan mengidentifikasikan, jadi kamu perbaikin itu. Nah, kita lihat panduan selanjutnya, dia 1.2 tempat dan jadwalnya. Nah, ini dia tempat, ini jadwalnya kamu buat ya. Oke. Nah, yang ketiga 1.3, pelaksanaan magang sesuai dengan topik atau bidang yang dijadikan sebagai laporan. Nah, ini tidak ada ya, tidak perlu kamu menceritakan Dudika apa, ini tidak ada. Ini pun juga tidak seperti ini. Jadi kamu ini kalau seperti ini yang model lama ya, ini tidak seperti ini disiplin dan tidak, ini masih model membuat laporan yang model lama. Jadi kalau model baru, makanya tadi harus spesifik bidang yang kamu kerjakan, yang kamu anggap sebagai topik atau temanya, itu yang kamu bahas. Ini kalau seperti ini kamu masih bercerita model yang lama ya. Jadi kamu harus memperbaiki ini. Kalau memang kamu tadi bercerita tentang bidang sales dan operation ya, apa tujuannya? Tujuannya untuk bidang sales dan operation itu apa? Nah, sama di 1.4 manfaat juga. Nah, sesuai topik. Jadi bukan seperti ini model lama ya.
manfaatnya apa, itu sesuai topiknya. Tidak dan tidak perlu manfaat itu seperti bagi perusahaan, bagi ini, cukup saja bagi mahasiswa dan bagi perusahaannya. Ini tengok nih ya, wawasan ini tak ada, ini relasi tak ada, ini tak ada. Yang ada itu adalah sesuai topik. Berarti manfaatnya kamu bisa mengetahui dan membandingkan mengenai ini. Bagi politeknik tentunya bisa kamu ceritakan, khususnya di prodi mais, bisa menjadi masukan ya, seperti itu sesuai dengan topik. Nah, baru 1.5 itu sistematika. Oke. Ya, ini dia. Nah, ya. Jadi kamu perbaiki lagi laporan kamu ini, nanti kamu masukkan bersama dengan bab 2. Demikian saja, terima kasih.